Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya mau membahas servisan mesin circle modern tipe M2600. Mesin circle ini saya dapatkan dari tukang rongsok. Saya membeli dengan harga 35.000 untuk tipe modern M2600. Namun untuk kondisinya saya belum tahu pasti. Yang jelas ini dalam keadaan mati total dan belum sempat saya bongkar. Ini kita hoki-hokian aja ya. Kalau kerusakannya enteng ya bakalan cuan, kalau kerusakannya berat yaitu sudah risiko membeli barang bekas atau barang rongsok, terkecuali kita membeli barang normal. Ya kalau kerusakannya parah ini bisa saya jadikan untuk kanibalan atau untuk oplosan. Oke, sekarang kita coba tes dulu menggunakan multitester sebelum langsung saya colok ke listrik. Saya akan tes dulu menggunakan multitester analog. Caranya seperti ini. Lalu kita pencet saklarnya dan bisa kalian lihat jarum multitester tidak naik atau tidak berjalan, yang artinya ini mesin mati total. Oke, sekarang kita buka dulu tutup karbon brush. Kita lihat apakah di dalamnya ini ada karbon brushnya atau tidak. Syukur-syukur ini penyakitnya dari karbon brush doang ya. Jadi biar cuan dan supaya tidak panjang durasi videonya juga gitu. Ya buat kalian semua yang hobi juga membeli barang rusak atau barang minus, tentunya untuk kerusakannya itu tidak bisa selalu diprediksi ya. Untuk kerusakannya ada di mana, karena ya namanya juga beli barang rusak gitu kan. Jadi ya untuk kerusakannya mau enteng, mau ringan, mau parah itu sudah resiko. Oke, sekarang kita coba lihat dulu armatur, kolektor armaturnya. Nah ini sih tidak ada yang rontok ya, tidak ada yang ompong, tapi nanti kita coba bongkar aja. Sebelum saya cek lebih dalam, ini akan saya coba ganti karbon brushnya dengan yang baru terlebih dahulu. Untuk kode karbon brushnya CB100 buat modern M2600. Kode karbon brushnya CB100. Ya mudah-mudahan aja setelah saya ganti karbon brush dengan yang baru, ini mesinnya bisa normal. Karena karbon brush yang bawaannya tadi itu sudah tidak ada pernya, jadi hanya ada batu arangnya saja. Saya sarankan sih jika kalian hobi membeli barang-barang bekas, kalian harus mempunyai multitester. Ya meskipun kalian tidak hobi membeli barang bekas, namun kalian itu adalah seorang tukang, ya saya sarankan kalau untuk multitester itu harus punya, karena itu alat yang penting untuk mengukur mesin hidup atau tidaknya gitu guys. Oke, bisa kalian lihat setelah saya ganti karbon brush dengan yang baru, jarum multitesternya ini naik atau berjalan, yang artinya mesin circle-nya ini bisa hidup. Oke, kita coba langsung colok ke listrik. Apakah mesin circle-nya ini bisa normal? Wow, ternyata apinya ini sangat besar banget. Tadi bisa kalian lihat dari belakang sini apinya nyala besar banget ya. Dan bunyinya juga berbeda, agak ngeretek. Biasanya jika suaranya itu agak ngeretek terus pengapiannya besar, itu dari armaturnya yang rusak. Namun tenang saja, meskipun armaturnya rusak, tetap ini akan saya ganti dengan armatur yang baru. Meskipun cuanya tipis, yang penting mesinnya bisa normal. Oke, sekarang kita lepaskan dulu ketiga baut bodinya. Ya namanya kita beli barang rongsok, ini tidak bisa memberikan harapan yang kita inginkan gitu. Oke, kalau saya lihat sih ini gulungan statornya masih kelihatan bagus, tapi nanti untuk lebih jelasnya akan saya cek menggunakan multitester. Sekarang kita lepaskan dulu untuk armaturnya. Kita lihat apakah armaturnya ini kebakar atau kolektornya rontok. Ini saya copot dulu dari rumahnya.
Oke, bisa kalian perhatikan. Nah, di bagian kolektor armatur ini ada yang rontok ya, satu pin, namun itu sangat berpengaruh banget. Nah, sekarang saya akan coba cek gulungan statornya, apakah gulungan statornya ini konslet. Caranya seperti ini ya, saklarnya kita hidupkan, dikunci, lalu kita siapkan multitester. Nah, untuk cara mengecek gulungan stator konslet atau tidaknya seperti ini. Yang satu kabelnya ke colokan kabel power, dan yang satunya lagi ke gulungan stator, ke bagian besinya, ke sini guys. Nah, seperti ini. Ini harus dalam keadaan saklarnya on ya. Kalau jarum multitesternya berjalan, berarti gulungan statornya konslet. Nah, bisa kalian lihat ini jarum multitester tidak berjalan, meskipun kabel multitester ini udah saya bolak-balik ya, positif dan negatifnya. Tapi jarum multitester tidak berjalan, berarti untuk gulungan statornya ini aman, tidak konslet. Ya, mudah-mudahan ini yang rusak hanya armaturnya doang, tidak merembet ke gulungan stator. Kalau rusak sama gulungan statornya, ya biayanya jadi lumayan ya kalau misalkan kita ganti gulungan stator dengan armaturnya. Nah, ini untuk armaturnya kodenya 5800NB, mereknya DCA, sedangkan di bodinya ini modern M2600. Tapi ini sama ya, untuk armatur tipe 5800NB dan M2600 itu sama guys. Sekarang kita lepaskan dulu untuk kunciannya ini, kita pindahkan ke armatur yang baru. Kita lepaskan bearingnya menggunakan tracker. Untuk ukuran bearing, terus panjang armatur, dan juga jumlah gear armaturnya ini sama ya, antara kode 5800NB dengan M2600. Oke, kita lepasin dulu bearing dari armaturnya. Sekarang kita lepaskan bearing yang baru dari armatur yang baru. Nah, kedua bearingnya udah kita lepaskan, lalu kita pasangkan untuk kunciannya. Posisinya seperti ini ya. Kalian perhatikan, bukan seperti ini tapi seperti ini guys. Lalu kita masukkan ring dan kita pasangkan bearing atau kelaharnya. Kita paskan dulu lubang baut bracket dan kepalanya. Lalu di bagian gear armatur kita kasih stempet. Nah, untuk cara pemasangan armaturnya pasti kalian udah tahu ya. Nah, seperti ini guys. Kunciannya ini jangan sampai mentok ya. Kita paskan dulu kuncian armaturnya, baru kita dorong armaturnya sampai benar-benar mentok ya. Kita pastikan kunciannya ini tidak mengganjal. Nah, posisi kunciannya seperti ini guys. Oke, sekarang tinggal kita paskan aja bracket dan kepalanya. Kalian luruskan antara lubang bautnya ya. Sebelum kita pasangkan bodinya, di bagian belakang bodi dudukan bearingnya itu ada ring ya. Ada yang menggunakan ring gelombang, ada juga yang menggunakan karet. Itu harus kalian pasang. Kalau tidak dikasih ring di bagian belakangnya, dikhawatirkan nanti armaturnya turun saat posisi mesin dinyalakan. Oke, sekarang kita pasangkan lagi ketiga baut bodinya, lalu kita kencangkan. Sebelum kita pasang karbon brush, kita putar dulu dari bagian depan. Nah, kita pastikan muternya ini lancar. Kalau muternya lancar, baru kita pasangkan karbon brushnya. Tapi kalau misalkan diputar kayak tadi itu seret atau mungkin keras, kalian buka aja lagi ya, karena pasti itu ada yang mengganjal. Atau bisa juga ring yang bagian belakangnya itu miring, dan bisa juga gulungan statornya longgar. Jadi gesekan antara armatur dengan gulungan stator. Tapi ini juga belum saya pastikan normal ya. Nanti kita lihat aja untuk hasilnya. Kita pasangkan dulu karbon brushnya.
Oke, kedua karbon blast udah saya pasangkan. Kita coba cek kuncian armaturnya dulu apakah bisa naik turun. Nah, untuk kuncian armaturnya ini aman ya. Langsung sekarang kita coba hidupkan. Oke, sip, mantap. Lumayan lah beli rongsok 35.000, hitung-hitung beli bodinya aja ya, beli casingnya aja ini mah guys. Kita ganti armatur dengan carbon blast ya, masih ada sisanya buat beli rokok kopi mah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, apabila tidak suka di dislike aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.